Kenalin, nama aku Azhara Putri Santi. You can call me Zahra or Wawa. It's up to you. I was born in Pekanbaru 11 Maret 2002. Ya, berarti umur aku lebih kurang 18 tahun. Baru tamat SMA. Hobi aku main alat musik dan juga berbagi. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di Belajar Daring kali ini. Alhamdulillah aku dipercaya untuk menjadi pemateri sharing pada sesi kali ini. Aku merasa bersyukur banget karena bisa langsung sharing sama teman-teman yang luar biasa. Jika berbicara tentang kebermanfaatan hidup, aku yakin teman-teman semua pasti jauh lebih bermanfaat dari aku. Jauh lebih keren, jauh lebih pintar, dan jauh lebih pokoknya. Tapi aku mohon izin untuk sesi kali ini. Izinkan aku sharing tentang pengalaman aku gimana bisa mencapai kampus impian. Oh iya, tapi sebelumnya, for our information, video ini bakalan aku bagi jadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu gimana cara menentukan kampus impian. Tahap kedua, tahap persiapan kita menuju kampus impian. Dan tahap yang ketiga, sharing pengalaman aku tentang mencapai kampus impian. Semoga bermanfaat, dan ya kalau kamu penasaran, keep enjoy this video. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pemilihan kampus impian. Banyak banget pelajar di Indonesia yang salah langkah dalam memilih kampus impiannya. Sebenarnya ada step by step yang harus kita lakukan untuk mencapai kampus impian. Jadi nggak langsung aku mau masuk UI deh, nggak gitu. Penasaran? Yuk kita bahas. Langkah pertama yaitu tentukan bidang ilmu yang akan kamu tekuni. Nah, di langkah ini banyak banget pelajar-pelajar yang salah langkah. Kebayang nggak sih, ini adalah langkah pertama kita. Nah, ketika langkah pertama kita udah salah, otomatis langkah-langkah selanjutnya akan berkemungkinan besar untuk tetap salah. Maka dari itu, untuk tahap pertama kamu jangan sampai salah. Nah, bidang ilmu di dunia perkuliahan itu banyak banget. Nggak sama kayak pada saat di SMA yang cuma 13 atau 14 mata pelajaran. Misalnya nih, kamu mau di bidang kedokteran, kamu nggak mesti ngambil kedokteran. Kamu bisa ambil farmasi, terus ada perawat juga, atau biokimia, dan juga teknik biomedikal. Banyak banget sebenarnya bidang-bidang ilmu turunan dari suatu bidang ilmu. Cara menentukan bidang ilmu ini bagaimana? Nah, kamu bisa melihat dari rekap-rekap data kamu sebelum-sebelumnya. Kamu tuh lebih condong kemana sih? Kamu lebih senengnya kemana sih? Nah, biasanya bidang ilmu yang bisa kita tekuni itu ketika kita melakukan atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan bidang ilmu itu, kita nggak merasa capek, kita nggak merasa lelah, dan kita nggak merasa keberatan. Atau kamu bisa lihat nilai-nilai di rapor kamu, nilai mana yang lebih mendominasi tingginya. Karena kan nilai rapor itu diambil dari nilai-nilai keseharian kita dan juga nilai apa yang kita lakuin selama di sekolah. Nah, kalau misalnya kamu punya tempat les atau kamu punya uang berlebih, kamu bisa pergi ke psikolog untuk menentukan kamu tuh sebenarnya bakatnya di mana sih, cocoknya di mana sih, bisa juga. Atau mungkin kamu mau tes Divin. Dan yang paling aku saranin kamu buat ikut tes talent mapping. Di mana tes talent mapping itu bakat yang kita miliki akan dipetakan dan akan diberitahu kemana arah yang lebih tepat untuk kita ke depannya. Kesalahan yang sering terjadi pada tahap pertama ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama, belum apa-apa kamu udah milih univnya terlebih dahulu. Nah, hal itu salah besar. Yang kedua, menyerahkan pilihan kepada orang lain. Nah, sebenarnya hal ini nggak boleh kamu lakukan. Misalnya nih, kayak kamu udah bener-bener buntu pengen masuk kemana dan nggak tahu arahnya, terus kamu bilang ke guru BK nih, "Yaudah deh Bu, terserah Ibu aja deh, yang penting saya kuliah." Nah, jangan pernah lakukan hal seperti itu. Yang ketiga, jangan lihat dari prospek kerjanya. Karena banyak juga dari beberapa orang yang pengen pekerjaan yang bagus, terus makanya cari program studi yang bagus juga. Karena kan kita nggak tahu ke depannya kita bakalan gimana. Ada juga yang lulusan kehutanan, dia kerjanya di bank. Karena kita nggak tahu kan nasib kita ke depannya itu bagaimana. So, menurut aku jangan terlalu fokus pada prospek kerjanya, tapi fokus dulu kepada bidang ilmu yang mana yang pengen kamu tekunin dan yang mana yang paling kamu senangin. Oke, jadi untuk tahap pertama kamu harus menentukan bidang ilmu yang pengen kamu tekuni terlebih dahulu. Nah, tahap kedua yaitu tentukan program studi yang mau kamu pilih. Jadi, universitas. Setelah universitas itu ada fakultas. Fakultas itu kumpulan dari beberapa program studi. Program studi ini adalah spesifik yang bakalan kamu jalanin selama kuliah. Misalnya nih, kamu masuk ke dalam fakultas kehutanan. Program studinya teknologi hasil hutan. Oke, kita balik ke dalam poinnya. Tadi kan di tahap awal kamu udah tahu bidang ilmu yang mau kamu tekuni itu apa. Nah, tahap yang kedua ini kamu harus menentukan program studi.
Misalnya nih, kamu mau bidang ilmu tentang kedokteran. Nah, program studinya tuh gak mesti kedokteran aja. Kamu bisa pilih farmasi, kamu bisa pilih biokimia atau biomedikal, banyak banget. Dan sekali lagi, untuk pemilihan program studi ini jangan serahkan kepada orang lain. Mungkin kalau misalnya kamu agak sedikit bingung atau butuh arahan, kamu pergi ke ruang BK, kamu nanya, kayaknya bagusnya di mana ya Bu? Nah, itu nggak apa-apa, asalkan kamu nggak menyerahkan seutuhnya kepada orang lain. Kalau misalnya kamu hanya meminta saran, it's okay, nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu kemarin. Dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan temen. Karena dari pengalaman aku, teman-teman aku tuh banyak yang kayak, Kamu ambil apa? Aku ikut juga dong. Aku bingung kamu ambil apa. nah, jangan sampai kamu jadi orang yang seperti itu. Oke, setelah kamu udah dapat program studi yang kamu inginkan, sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu pemilihan universitas. Nah, disinilah kamu harus memilih kampus impian kamu. Jadi semua itu butuh tahap-tahapnya. Jadi di tahap ini kamu harus menentukan kampus mana yang akan kamu tuju. Misalnya nih, kamu mau ngambil ilmu komunikasi. Nah, kamu harus mencari informasi ilmu komunikasi itu ada di universitas mana aja sih. Terus kamu bikin list, misalnya nih, adanya di UI, di IPB, di ITB, di UGM, di UB, dan lain sebagainya. Nah, dari list yang kamu bikin itu, tinggal kamu pilih kamu pengen kampus yang mana. Nah, itulah yang bakalan kamu jadiin kampus impian. Gimana, sampai sini udah dapat gambaran belum? Oke, kita masuk ke tahap keempat. Karena kita udah tahu universitasnya, so langkah selanjutnya yaitu tentukan jalur masuknya. Jalur masuk universitas itu banyak banget. Ada yang dari SNMPTN, SBMPTN, PBUD, ada yang mandiri, dan banyak banget jalur-jalur lainnya. Satu pesan aku, kalau misalnya kamu pengen masuk kampus impian, satu hal yang harus kamu lakukan yaitu banyak-banyak mencari informasi terkait kampus itu. Misalnya nih, kamu mau masuk di UI. Nah, kamu harus banyak menggali informasi tentang UI, baik itu tes-tes apa aja yang terdapat di sana dan jalur-jalur apa aja yang memungkinkan kamu untuk masuk ke dalam sana. Oke, udah selesai tahap 4, kita masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima yaitu membaca tingkat persaingan. Sebenarnya banyak orang yang gagal masuk ke dalam kampus impian karena mereka nggak bisa membaca tingkat persaingan di kampus tersebut. Memang setiap kita memiliki kampus impian, cuman alangkah lebih baiknya apabila kita bisa berpikir lebih realistis. Karena kita terlalu terobsesi dengan kampus impian, tapi kita nggak pandai baca persaingannya, akhirnya nggak keterima, terus kita jadinya masuk swasta. Kan kalau bisa jangan. Di tips yang kelima ini, kamu harus menentukan tingkat persaingan di program studi yang kamu pilih. Misalnya nih, kamu mau ngambil program studi teknologi hasil hutan di IPB. Nah, kamu harus lihat terlebih dahulu rekap data tahun-tahun sebelumnya, berapa orang yang mendaftar, berapa orang yang keterima. Dari situ kamu bisa baca peluang. Oke? Dan yang terakhir, optimalkan peluang kamu untuk menuju kampus impian. Nah, kamu kan udah tahu nih program studi mana yang mau kamu pilih, terus kampus mana yang mau kamu tuju, terus jalur apa yang mau kamu ikutin, dan tingkat persaingan pada program studi pilihan kamu. Kalau misalnya rasa-rasa tingkat persaingannya itu benar-benar ketat dan kemungkinan kamu keterima itu kecil, coba sebisa mungkin optimalkan peluang dengan cara memilih program studi yang lain, tapi dengan catatan masih di dalam ranah ilmu yang ingin kamu tekuni. Kalau misalnya kamu pengen kedokteran UI, kan itu lebih ketat. Nah, coba kamu ambil kesehatan masyarakatnya atau biomedikalnya, itu kan juga termasuk ke dalam rumpun ilmu yang sama. Oke, itu dia 6 tahap untuk menentukan kampus impian. Jadi mulai sekarang jangan terlebih dahulu kamu ngincar kampusnya, tapi incar dulu bidang ilmu yang mau kamu tekuni. Nah, sekarang udah dapat gambaran kan terkait kampus impian kamu. Oke, berarti langkah selanjutnya yaitu